wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rizky Hernando selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan kami dari kelompok A. Di sini kami akan menjelaskan tentang review jurnal yang berjudul Pengaruh Struktur Framing dan Kompensasi pada Harga Transfer Negosiasi Penjual. Kami terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama adalah Amelia Febrianti, kedua Aprilian Anggita Ningrum, ketiga Muhammad Sidik, keempat Najwa, kelima Paula Agustina, dan keenam Putri Amelia. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam artikel ini yaitu menguji pengaruh struktur pembingkaian dan kompensasi pada harga transfer negosiasi penjual. Lalu selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang pertama yaitu bagaimana rasio keuntungan untuk struktur kompensasi tinggi dan framing negatif dibandingkan dengan struktur kompensasi rendah dan framing positif. Yang kedua, apakah pembingkaian negatif atau pembingkaian tujuan positif yang akan mengurangi fleksibilitas penjual yang masuk ke dalam negosiasi harga transfer. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai novelty. Novelty atau kebaharuan dalam penelitian ini yaitu menggunakan eksperimen untuk menguji pengaruh kerangka tujuan positif dan negatif pada bagian keuntungan penjual yang tersedia dari transfer yang dinegosiasikan untuk dua struktur kompensasi yang berbeda. Next slide. Dan untuk kontribusi dalam penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ini memberikan bukti tambahan tentang pentingnya persepsi mental negosiator terhadap situasi negosiasi dan dampak potensial dari persepsi tersebut pada hasil negosiasi. Untuk yang kedua itu yaitu untuk mengetahui apa tingkat leverage operasi atau rasio biaya tetap terhadap biaya total atau tingkat produksi yang dipilih atau tingkat komitmen terhadap penjualan internal mempengaruhi fleksibilitas. Dan untuk ketiga yaitu variabel interpersonal lainnya untuk memahami efek lengkap pada perusahaan dari penerapan perubahan yang akan memanfaatkan efek pembingkaian atau faktor lain yang dirancang untuk membentuk persepsi manajer tentang interaksi antar disiplin. Boleh di next slide. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai framing atau pembingkaian. Bukti penelitian menunjukkan bahwa efek pembingkaian berdampak pada pilihan dan perilaku negosiator. Negosiator membandingkan bahwa kode dan evaluasi hasil negosiasi ini relatif terhadap titik referensi. Bukti dari literatur pengambilan keputusan ini menunjukkan bahwa titik referensi yang diadopsi berdampak pada bagaimana hasil situasi dibingkai. Next slide. Dan untuk struktur kompensasi yaitu mengelola harga transfer, masalah bisa jadi sulit karena harga transfer mempengaruhi laba divisi yang pada gilirannya biasanya menjadi dasar untuk mengevaluasi dan mengkompensasi manajer. Penelitian dalam transfer penetapan harga menunjukkan bahwa kompensasi struktur, misalnya dasar kompensasi, adalah masalah yang meresap dalam transfer harga dan memiliki dampak yang signifikan pada hasil dari harga transfer yang dinegosiasikan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk kajian literatur selanjutnya ada fleksibilitas. Beberapa fleksibilitas pada masalah yang dinegosiasikan mengurangi tingkat konflik melekat dalam negosiasi. Fleksibilitas melalui konsesi pada harga, yaitu harga yang lebih rendah untuk penjual dan harga yang lebih tinggi untuk pembeli, akan berarti merugikan divisi keuntungan. Namun, ketika tujuannya adalah dibingkai secara negatif, yaitu keuntungan sebelumnya hilang, fleksibilitas akan dianggap sebagai memberikan lebih banyak keuntungan. Dengan demikian, pembingkaian negatif diharapkan terwujud sendiri dalam mengurangi fleksibilitas bagi penjual. Next. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis 1, bagian keuntungan penjual adalah lebih tinggi ketika tujuan laba dinyatakan dalam hal keuntungan yang hilang, yaitu negative frame, dibandingkan dengan ketika tujuan dinyatakan dalam hal keuntungan yang dihasilkan, yaitu frame positif. Hipotesis kedua,
Bagian penjual dari keuntungan akan menjadi lebih tinggi ketika kompensasi bonus berdasarkan laba divisi adalah presentase yang lebih besar, yaitu kompensasi tinggi dibandingkan ketika kompensasi bonus berdasarkan divisi keuntungan adalah presentasi yang lebih kecil, yaitu kompensasi rendah. Next. Hipotesis 3, penjual akan menjadi kurang fleksibel melalui konsesi harga ketika tujuan keuntungan dinyatakan dalam bentuk keuntungan yang hilang, yaitu bingkai negatif, dan dibandingkan dengan saat tujuan dinyatakan dalam keuntungan yang dihasilkan, yaitu bingkai positif. Hipotesis 4, penjual akan kurang fleksibel melalui konsesi harga saat kompensasi bonus berdasarkan laba divisi adalah presentasi yang lebih besar, yaitu kompensasi tinggi, dibandingkan ketika kompensasi bonus berdasarkan pada laba divisi adalah presentasi yang lebih kecil, yaitu kompensasi rendah. Next. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena mereka menyelesaikan kuesioner pembekalan untuk mengumpulkan informasi tentang pengalaman mereka dan memeriksa manipulasi secara eksperimental. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pengumpulan data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer, yang pengumpulan datanya melalui eksperimen. Lalu materi eksperimen ini dikirim ke direktur pelatihan organisasi yang kemudian didistribusikan ke manajer dengan pengalaman dalam menetapkan harga antar unit. Nah, materi eksperimen ini dibagikan ke manajer secara acak. Next. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah manajer dari 500 perusahaan Fortune, di mana sampel penelitiannya berjumlah 48 manajer dengan pengalaman bekerja rata-rata 14,5 tahun, di mana sebanyak 29 orang memiliki keterlibatan langsung dalam penetapan harga dalam 1 tahun terakhir, lalu 17 orang memiliki keterlibatan langsung dalam penetapan harga dalam 2-4 tahun terakhir, dan 2 orang lagi memiliki keterlibatan langsung dalam penetapan harga dalam 5 tahun terakhir. Next. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil dalam penelitian ini yaitu dari pengamatan materi eksperimen yang terdiri dari 96 tugas, dan di mana setiap peserta, yaitu 48 orang, mengerjakan 2 tugas, serta dilakukan pengamatan sebanyak 24, hasilnya menunjukkan bahwa pengalaman dari peserta cukup dalam memutuskan pengaturan, dan semua pengamatan yang sudah dilakukan dapat digunakan hasilnya dalam penelitian ini. Next. Nah, berikut rincian hasil penelitian dalam bagian keuntungan atau laba penjual, di mana hipotesis 1 memprediksi bahwa bagian keuntungan penjual akan lebih tinggi ketika tujuan laba dinyatakan dalam frame yang negatif dibandingkan ketika tujuan laba dinyatakan dalam frame positif. Lalu hipotesis kedua yang memprediksi bahwa keuntungan penjual akan lebih tinggi ketika kompensasi bonus berdasarkan laba divisi, yaitu kompensasi tinggi dibandingkan dengan ketika kompensasi laba divisi adalah kompensasi yang rendah. Nah, setelah dilakukan uji ANOVA 2 jalur dengan frame positif dan negatif, serta struktur kompensasi yaitu rendah dan tinggi sebagai variabel independennya, lalu rasio keuntungan sebagai variabel dependennya, hasilnya secara simultan model ANOVA ini adalah signifikan. Namun untuk hasil ANOVA ini menunjukkan bahwa rasio keuntungan secara signifikan lebih tinggi untuk kompensasi tinggi dan frame negatif dibandingkan dengan struktur kompensasi rendah dan frame positif. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Fleksibilitas. Hipotesis 3 memprediksi bahwa ketika tujuan keuntungan dinyatakan dalam bentuk keuntungan yang hilang dari transfer, yaitu bingkai negatif, penjual akan lebih sedikit fleksibel tentang harga dibandingkan dengan ketika tujuannya dinyatakan dalam hal keuntungan yang akan dibuat dari harga itu, yaitu bingkai positif. Hipotesis 4 memprediksi bahwa penjual akan kurang fleksibel tentang harga ketika bonus berdasarkan keuntungan divisi adalah presentase yang lebih besar. Berdasarkan hasil ANOVA, model keseluruhan bersifat signifikan dengan hasil lanjutan untuk kondisi kompensasi rendah. Perbedaan rasio fleksibilitas rata-rata adalah 0,347, 0,846 dalam kondisi bingkai positif, dan 0,499 dalam kondisi bingkai negatif.
Sebaliknya, perbedaan rasio fleksibilitas rata-rata di kondisi kompensasi tinggi adalah 0,08, 0,32 dalam kondisi bingkai positif, dan 0,24 dalam kondisi bingkai negatif. Kesimpulannya, hasil mendukung hipotesis bahwa pembingkaian negatif akan mengurangi fleksibilitas penjual yang masuk ke dalam negosiasi harga transfer daripada pembingkaian tujuan positif. Kesimpulan, artikel ini menunjukkan pembingkaian itu potensi hasil keuntungan dalam hal keuntungan yang hilang, yaitu sebuah negative frame meningkatkan klaim penjual bagian keuntungan yang tersedia dari transfer dibandingkan dengan ketika potensi keuntungan dibingkai dalam hal keuntungan yang dibuat, yaitu bingkai positif. Selanjutnya, efek pembingkaian ini tetap ada di kedua kompensasi struktur yang diuji. Namun, meskipun efeknya adalah dimoderatori oleh struktur kompensasi, pembingkaian negatif membuat penjual kurang fleksibel dibandingkan pembingkaian positif. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah adanya kemungkinan bias ke hasil penggunaan tugas secara tunggal, yang dimana dalam penelitian ini memeriksa kemungkinan beragam negosiasi dan fitur dasar eksperimental yang membatasi generalisasi pada situasi lain. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.